Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah usul fikih dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sejarah pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Saya Subrani Laila dan saya Ibadah Rona. Oke, kami akan memulai penjelasan sejarah pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Jadi sejarah pertumbuhan dari usul fikih ini sendiri tidak lepas dari adanya ilmu fikih, di mana pada masa awal perkembangan Islam sebelumnya yaitu pada masa Rasulullah, ilmu usul fikih ini sudah ada bibit-bibitnya. Nah, ketika itu Rasulullah itu menggunakan Al-Quran dan hadis dalam menetapkan hukum. Nah, tetapi apabila para sahabat itu berada jauh dari Rasulullah, maka para sahabat itu dalam menetapkan hukumnya dengan cara melakukan ijtihad, dan ijtihad itu kita disandarkan kepada Rasulullah kembali. Dan ini pada masa awal perkembangan Islam itu telah mengalami kejayaan, sudah menyebar mulai di Mesir dan Irak serta Yaman dan negara lainnya. Sementara Rasulullah berada di kota-kota tersebut, sehingga penetapan hukumnya mereka tetapkan sendiri dan menyandarkan kepada Rasulullah ketika mereka bertemu dengan Rasulullah kembali. Kemudian masa sahabat. Pada masa sahabat ini perkembangan ilmu usul fikih dilanjutkan oleh sahabat ketika Rasulullah sudah mulai meninggal dunia, yaitu ketika Ali bin Abi Thalib serta Utsman bin Affan. Dan ketika itu dalam menyampaikan pendapat mengenai hukum, mereka sendiri sudah memakai pedoman yang telah disandarkan bagaimana menetapkan hukum itu, di mana mereka mencontoh langsung Rasulullah dalam mengambil serta menetapkan suatu permasalahan. Nah, dalam menetapkan hukum, para sahabat menyandarkan keputusannya itu berdasarkan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran, serta selain itu karena mereka punya kemampuan dalam berbahasa Arab. Nah, sehingga mereka punya pemahaman terkait turunnya ayat sehingga dijadikan sebagai pedoman dasar dalam penetapan hukum tersebut. Nah, pada masa sahabat ini mereka menetapkan hukum dengan menyandarkan pada qiyas. Itu menyandarkan hukum pada qiyas yang merupakan sumber hukum yang ketiga, serta yang merupakan sumber hukum yang keempat itu berupa ijtihad. Nah, qiyas ini adalah menyandarkan permasalahan berdasarkan ilah yang sama. Maksudnya itu adalah membandingkan persoalan yang tidak terdapat dalam nas hukumnya dengan persoalan yang ada di dalam nas hukumnya dengan menyandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ijtihad ini merupakan hal-hal yang dilakukan oleh sahabat ketika menganggap baik merupakan sumber hukum keempat agar terjaga dari sebuah kesalahan yang muncul, maka dilakukan sebuah ijma. Nah, kemudian setelah para sahabat ini ada masa tabi'in. Nah, masa tabi'in ini terjadi pada masa abad kedua Hijriah, yang merupakan abad permulaan masa tabi'in, di mana pada masa ini perkembangan Islam menjadi semakin luas dan tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri, tidak hanya ke Arab saja, tapi juga di luar Arab. Dan pada masa ini berbagai permasalahan semakin berkembang dan semakin bermunculan. Nah, sehingga mereka dalam menetapkan hukum itu menyandarkan pada selain Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma juga berdasarkan atas kemaslahatan umat atau kepada maslahah mursalah. Kemudian setelah masa tabi'in ini ada masa Imam Mujtahid. Nah, pada masa Imam Mujtahid ini yaitu masa setelah tabi'in dan sebelum Imam Syafi'i. Nah, di sini terdapat berbagai variasi dalam pemahamannya. Di sini terdapat semakin jelas metode istinbat yang digunakan, sebagaimana yang digunakan oleh Abu Hanifah yang merupakan pendiri dari mazhab Hanafi. Di sini beliau banyak dikenal dengan menggunakan istinbat dan qiyas. Beliau beristinbat Imam Hanafi dengan menggunakan dasar Al-Quran, dan apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka sungguhnya hadislah yang digunakan sebagai pedomannya, dan apabila tidak terdapat dalam hadis, maka beliau menggunakan berdasarkan atas ijtihad para sahabat. Nah, dan apabila pendapat yang berbeda itu terdapat
dari masa Rasulullah hingga sekarang, hingga pada masa mustahil ini, perkembangannya itu semakin filosofis sehingga menjadi ide dari lahirnya ilmu usul fikih. Walaupun ilmu usul fikih sendiri sebelumnya belum ditemukan dalam bentuk buku atau menjadi sebuah disiplin ilmu. Nah, pada masa ini wilayah kekuasaan itu semakin luas hingga terpawi. Hal ini menimbulkan banyak pula permasalahan-permasalahan hukum baru yang ditemukan atau yang belum ditemukan sebelumnya, sehingga ada permasalahan-permasalahan yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di sini terdapat berbagai golongan yang mengklaim bahwasanya mereka adalah seorang yang benar dalam mereka adalah seorang yang pertama dalam penetapan ilmu usul fikih sendiri. Nah, yang pertama ini ada berbagai golongan Hanafiyah, kemudian ada golongan Malikiyah, kemudian ada golongan Syafi'iyah, Imamiyah. Nah, pada golongan Hanafiyah ini mereka mengklaim bahwa dari mereka lah ilmu usul fikih itu disusun. Adapun yang menyusun ilmu usul fikih itu pertama kali itu Abu Hanifah, kemudian Muhammad Ibnu Ali serta Abu Yusuf. Nah, alasan dari Abu Hanifah itu sebagai mengklaim bahwa mereka adalah orang pertama yang menyusun ilmu usul fikih itu adalah karena berdasarkan buku karangan Imam Abu Hanifah yaitu Ar-Ra'i, bahwa metode istinbat yang digunakan itu merupakan metode yang disusun pertama kali oleh Imam Abu Hanifah. Demikian pula dengan Abu Yusuf serta Ibnu Hasan Al-Wali. Nah, kemudian Imam Syafi'i adalah seorang murid dari Muhammad bin Al-Hasan. Itu di sini beliau dalam menyusun di sini beliau Imam Syafi'i ini mengklaim bahwa Imam Syafi'i lah yang pertama kali menetapkan atau membukukan ilmu usul fikih sendiri. Nah, kenapa? Karena di sini Imam Syafi'i mengarang sebuah buku di mana buku itu berjudul buku dengan judul Ar-Risalah. Nah, iya. Jadi Imam Syafi'i ini menyusun buku Ar-Risalah sehingga kebanyakan para ilmuwan itu menganggap bahwa Imam Syafi'i itu merupakan orang yang pertama kali dalam menyusun ilmu usul fikih. Orang-orang itu menganggap bahwa beliau adalah orang yang pertama kali menyusun kaidah-kaidah fikih dalam suatu disiplin ilmu sehingga digunakan untuk rujukan dalam mengistinbatkan sebuah kaidah hukum. Kemudian ada juga klaim
ini mulai terbentuk daulah-daulah kecil yang dipimpin oleh seorang sultan. Nah, karena melemahnya kekuatan kolektif itu, namun ilmu perkembangan tentang ilmu pengetahuan tidak menurun. Mengapa? Karena terjadi desentralisasi ekonomi. Nah, dengan terjadinya desentralisasi ekonomi ini mulai terbentuk atau di mana desentralisasi ekonomi ini menyangga kesejahteraan tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ciri khas yang terdapat dalam tahap perkembangan ini atau yang terjadi pada abad keempat Hijriah ini adalah terhentinya pemikiran liberal Islam yang berdasarkan ijtihad mutlak. Hal ini tentu berpengaruh pada perkembangan bidang fikih Islam. Nah, berbanding terbalik dengan perkembangan usul fikih, di mana usul fikih terus berkembang semakin pesat. Mengapa? Karena tentu dalam menelaah dan mentahrijkan pemikiran ulama terdahulu dibutuhkan penelitian hingga akar-akarnya dan evaluasi kaidah-kaidah usul yang menjadi dasarnya. Nah, karena hal itu ilmu usul fikih semakin berkembang dan menjadi dasarnya. Dalam madhab usul fikih terus didukung karena masing-masing madhab mulai menyusun kitab usul fikih. Pendapat Muhammad Al-Khudari baik mengenai perkembangan fikih Islam pada abad keempat Hijriah ini, yakni usaha mereka untuk menjelaskan ilat-ilat hukum yang diistimbatkan oleh para imam mereka tidak bisa direalisasikan apabila ternyata dari sekian banyak hukum yang didapatkan dari para imam mereka tidak memiliki ilat. Nah, para ahli fikih mempunyai perbedaan dalam memastikan atau mentahrijkan ilat tersebut. Nah, keterangan ilat membuka inisiatif untuk berpendapat dalam hal yang tidak ada nasnya dari para imam yang terlibat. Jika ilat yang menjadi pondasinya nasnya telah diketahui, mereka atau si para penganut mazhab itu dapat merealisasikan apa yang disebut dengan usul yang dipilih sebagai dasar oleh para imam mereka dalam mengistimbatkan hukum. Nah, dari sini para ahli fikih mendapatkan lapangan baru untuk berijtihad di bidang usul fikih daripada berijtihad di dalam bidang fikih. Para ahli fikih mengeluarkan pendapat dan pemikiran mereka secara mandiri dan liberal, serta mempunyai keunikan dan keaslian yang belum pernah dimiliki oleh ulama terdahulu. Nah, salah satu hal yang turut mendukung yakni kecenderungan para ahli fikih pada ilmu akliyah, yakni filsafat, sehingga ikut memberikan warna metode berpikir Islam saat itu. Jadi, dapat dikatakan terhentinya ijtihad mutlak ini memberikan keuntungan bagi perkembangan ilmu usul fikih. Nah, dari sini bahkan muncul usaha untuk menelaah dan melakukan pembelajaran mendalam dalam bidang ilmu usul fikih. Walaupun tidak melakukan istimbat hukum yang tidak sejalan dengan mazhab-mazhabnya, mereka bisa menemukan pendapat-pendapat yang bisa memperkuat pendirian mazhabnya dalam bidang usul fikih. Nah, dengan demikian secara material dibutuhkan ukuran untuk membandingkan pendapat-pendapat yang berbeda-beda pada masa itu yang menjadi perselisihan. Maka usul fikihlah sebagai alat tahkim dalam menyelesaikan perselisihan. Nah, salah satu tanda berkembangnya ilmu usul fikih pada abad keempat Hijriah adalah terbitnya kitab usul fikih karangan para ahli fikih dan beberapa kitab terkenal, yakni yang pertama kitab usul Al-Kharqi, penulisnya Abu Al-Hasan Ubaidillah Ibnu Al-Husain Ibnu Dilal Dalham Al-Kharqi pada abad ke-340 Hijriah. Yang kedua, kitab Al-Fusul fi Al-Usul, kitab karangan Ahmad Ibnu Ali Abu Bakar Ar-Razim yang juga disebut dengan Al-Jasos 305 sampai 370 Hijriah. Yang ketiga, kitab Bayan Kas Al-Ahfaz, pengarangnya adalah Abu Muhammad Badr ad-Din Mahmud Ibnu Ziyad Al-Lamisi Al-Hanafi atau dikenal dengan Dr. Muhammad Hasan Mustasfa Asy-Syalabi yang telah mentahqiq kitab ini. Beliau berkata bahwa kitab ini adalah kamus yang menjelaskan arti lafaz dan makna pengertian-pengertian yang sangat diperlukan oleh para qadhi dan mufti. Nah, dari keterangan sebelumnya, beberapa hal yang perlu diingat sebagai ciri khas perkembangan ilmu usul fikih. Sekali lagi, pada abad keempat Hijriah adalah tersusunnya kitab-kitab usul fikih yang mengandung masalah usul fikih secara lengkap dan tidak sepotong-sepotong seperti yang terjadi pada abad ke-3 Hijriah. Nah, apabila ada kitab tertentu yang membahasnya, hal ini hanya untuk menyanggah atau menguatkan pendapat-pendapat tertentu dalam masalah ini. Nah, di samping itu kitab-kitab yang tersusun pada abad keempat Hijriah ini tersusun dalam bentuk yang lebih sempurna dalam bidang materi berpikir dan
Al-Fusul fi Al-Usul karangan Abu Bakar Ar-Razi. Pada masa ini, pengaruh pemikiran yang bercorak filsafat mulai tampak, terutama metode berpikir menurut ilmu mantik dalam bidang ilmu usul fikih. Hal ini tampak dalam masalah mencari makna dan definisi sesuatu yang dalam ilmu usul fikih. Al-hudud adalah suatu yang tidak pernah ditemui dalam perkembangan kitab-kitab sebelumnya. Dampak dari pengaruh ini setidaknya ada dua, yakni yang pertama, kecanduan pengarang dalam bidang usul fikih pada pola acuan dan kriteria mantik dalam menerangkan makna-makna perumpamaan usuliyah. Hal ini membuka jalan untuk mereka melakukan persyaratan dan keabsahan berargumen yang pada waktunya mendukung pertumbuhan ilmu fikih selanjutnya. Yang kedua, yakni timbulnya banyak karangan dalam banyak bentuk baru yang independen untuk memberikan makna dan pengertian pada perumpamaan-perumpamaan yang khusus yang digunakan dalam bidang usul fikih. Yang ketiga adalah tahap penyempurnaan, di mana tahap ini terjadi pada abad ke-5 sampai 6 Hijriah. Nah, terbentuknya daulah-daulah kecil di dunia adalah salah satu tanda bahwa dinasti Abbasiyah telah mengalami kekuatan politik di Baghdad. Nah, hal ini justru memberikan pengaruh positif bagi perkembangan peradaban dunia Islam. Sejarah peradaban Islam tidak lagi tertulis hanya di kota Baghdad, namun juga kota-kota besar di dunia seperti Kairo, Bukhara, Basnah, dan Markusi. Para sultan dan raja-raja yang berkuasa dalam daulah-daulah kecil itu memberikan perhatian besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Nah, dari perkembangan itu, kemajuan dalam bidang ilmu usul fikih yang menjadikan sebagian ulama memberikan perhatian yang lebih untuk memperdalam ilmu usul fikih. Dan beberapa di antara para ulama itu adalah yang pertama, Al-Baqilani, Al-Qadi Abdul Al-Jabbar, Abdul Al-Wahab Al-Baghdadi, Abu Zaid Ad-Dabusi, Abu Husain Al-Ghazali, dan lain-lain. Nah, mereka ini adalah tokoh keilmuan Islam pada masa itu. Para peneliti ilmu keislaman selanjutnya mengikuti metode dan jejak mereka untuk merealisasikan kegiatan ilmiah dalam bidang ilmu usul fikih yang tidak ada tandingannya dalam penulisan dan penelitian keislaman. Karena itulah pada masa itu generasi Islam selanjutnya tetap menunjukkan ketertarikannya pada hasil-hasil usul fikih dan membuatnya sebagai sumber sebuah pemikiran. Selain menunjukkan adanya kitab usul fikih bagi setiap mazhab, kitab-kitab yang disusun pada masa ini juga menunjukkan adanya dua aliran usul fikih, yakni yang pertama aliran mutakalimin dan aliran fuqaha atau aliran Hanafiyah. Ulama yang terkenal dari aliran al-mutakalimin adalah Imam Al-Haramain, penulis kitab Al-Burhan, Al-Ghazali, penulis Al-Mustashfa yang berasal dari Asy'ariyah, serta penulis kitab Al-Ahad, Al-Qadi Abdul Al-Jabbar, dan penulis kitab Al-Mu'tamad, yakni Abu Hasan Al-Bisri. Keduanya berasal dari golongan Mu'tazilah. Nah, periode penulisan kitab usul fikih terjadi pada abad ke-5 dan 6 Hijriah. Pada abad ini pula beberapa kitab yang tersusun menjadi kitab standar dalam penelitian dan telaah ilmu usul fikih selanjutnya. Nah, ada beberapa kitab-kitab usul fikih yang paling penting dalam abad ke-5 dan 6 Hijriah, yakni yang pertama kitab Al-Mughni fi Al-Abwab Al-Adl wa At-Tauhid, yakni kitab karya Al-Qadi Abdul Al-Jabbar. Al-Qadi juga mengarang kitab Al-Ahad, salah satu dari 4 standar kitab usul fikih menurut Ibnu Khaldun. Kitab Al-Mughni tidak hanya membahas tentang kaidah-kaidah fikih saja, namun dalam kitab ini juga terdapat kaidah-kaidah ilmu yang bercorak Mu'tazilah atau aliran yang berpikir secara rasional dan disertai dengan pendapat-pendapat yang logis. Nah, menurut Al-Qadi, ilmu kalam dan ilmu usul fikih dapat saling menyempurnakan satu sama lain. Yang kedua adalah kitab Al-Mu'ammad fi Al-Usul Fikih. Kitab ini ditulis oleh Abu Al-Husain Al-Basri. Nah, kitab ini adalah kitab sempurna yang dijadikan pedoman bagi para ulama Mu'tazilah. Nah, kitab ini juga merupakan salah satu dari 4 kitab usul fikih yang dijadikan sumber rujukan umum oleh para peneliti ilmu usul fikih selanjutnya. Yang ketiga adalah kitab Al-Iddaf fi Al-Usul Al-Fiqih. Kitab ini adalah karya dari Abu Al-Qadi Abu Muhammad Ya'la Muhammad Al-Husain Ibnu Muhammad Ibnu Khalf Al-Farah. Nah, beliau juga disebut sebagai ulama besar madhab pada abad ke-5 Hijriah. Abu Ya'la merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh di kalangan Hambali hingga generasi setelahnya melalui berbagai karangan tentang Al-Quran, akidah, fikih, dan usul fikih. Nah, yang keempat adalah
kitab Al-Burhan fi Usul Al-Fiqh, kitab yang disusun oleh Abu Al-Ma'ali Abdul Al-Malik Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Al-Juwaini Imam Al-Haramain, merupakan salah satu kitab yang dinilai sebagai salah satu kitab standar usul fikih yang terbaik dari kalangan mutakalimin. Di samping kitab Al-Mustasfa milik Abu Hamid Al-Ghazali, kitab Al-Ahad karya Al-Husain Al-Basri, Al-Juwaini menunjukkan keaslian dan kebebasan cara berpendapat, sehingga dalam berbagai hal yang ia tulis berbeda pendapat dengan Asy-Syafi'i, Al-Asy'ari, dan Al-Baqillani. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari partner saya. Nah, di sini selanjutnya yaitu periode perkembangan mutaakhiri terjadi pada abad 6 sampai 7 Hijriah. Nah, pada periode ini kitab usul fikih itu disusun dengan menggunakan dua metode, yaitu pertama metode dari golongan mutakalimin dan kedua metode dari golongan fuqaha. Nah, untuk golongan dari metode mutakalimin ini merupakan aliran dengan pendirinya yaitu Imam Syafi'i. Nah, golongan mutakalimin ini adalah golongan yang pakarnya itu adalah para ahli ilmu kalam. Nah, dalam menetapkan hukum, golongan mutakalimin ini menggunakan metode deduksi. Apa? Yaitu dengan menetapkan kaidah-kaidah dan kemudian diberikan alasan-alasan yang berasal dari dalil-dalil aqli maupun naqli. Dengan cara yang teoritis serta berdasarkan hukum syara, sehingga metode yang digunakan oleh mutakalimin ini tidak terpengaruh oleh furu' serta mazhab dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu metode dari golongan fuqaha dengan pencetusnya yaitu Imam Abu Hanifah. Nah, metode dari golongan fuqaha ini disebut juga dengan aliran Hanafiyah. Disebut dengan fuqaha karena apa? Karena pakarnya itu dari golongan yang kebanyakan adalah para ahli ilmu fikih. Nah, dalam penulisannya ini menggunakan metode induksi, yaitu dengan mengumpulkan makna dan batasan-batasan yang digunakan yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Nah, seperti itu. Nah, aliran ini disebut dengan aliran praktis yang punya tujuan memberikan pendapat terhadap hasil ijtihad serta terhadap masalah furu'. Selanjutnya yaitu periode kepatungan. Nah, periode ini antara abad 8 Hijriah sampai awal abad 12 Hijriah. Nah, pada masa ini para ulama fikih menggunakan kitab-kitab yang sudah ada yang kemudian menulis syarah dari kitab tersebut. Nah, mereka meninjau dari ringkasan-ringkasan kitab yang syarahnya sudah mereka tulis, kemudian menguraikan susunan kalimat yang ada dan mengungkapkan kerumitannya. Hal ini merupakan akibat dari propaganda pintu ijtihad yang ditutup. Selain di hadapannya umat Islam pada gejolak politik baik dari dalam ataupun dari luar. Selanjutnya adalah periode kebangkitan. Nah, periode ini terjadi pada abad ke-12 Hijriah. Pada masa ini ilmu usul fikih mulai dilakukan penyusunan baru oleh kalangan modern. Dalam penyusunan itu mereka tetap memperhatikan dua aliran yang berkembang, yakni Syafi'iyah dan Hanafiyah, dengan memberi keterangan mengenai aliran tersebut. Nah, di antara tokoh dan karyanya yakni Imam Syaukani dengan kitabnya Irsyadul Fuqih ila Tahqiqil Haq min Ilmi Usul. Yang kedua, Muhammad Khudari Baik dengan kitabnya Usul Fikih. Yang ketiga, Syekh Muhammad Abdurrahman Abdul Mahwali dengan kitabnya Tasyirul Wusul ila Ilmi Usul. Lalu Syekh Abdul Wahab Halaf dengan kitabnya Ilmu Usul Fikih. Nah, kitab-kitab tersebutlah yang pada masa sekarang oleh pelajar banyak dipelajari karena isi yang ada pada kitab tersebut tersusun secara sistematis serta relatif lengkap. Nah, selain itu, ilmu usul fikih pun juga banyak ditulis oleh para ulama di negeri kita ini. Nah, dengan menggunakan penyajian bahasa Indonesia sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mempelajarinya. Nah, di antara kitab-kitab mereka itu yakni Habsyi As-Siddiqi berupa kitab pengantar hukum Islam, Ahmad Hanafi berupa kitab usul fikih, Zainal Abidin Ahad berupa kitab usul fikih dan sebagainya. Nah, demikian itu merupakan garis besar dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan usul fikih yang hingga saat ini masih banyak hasil karya yang sampai pada kita sehingga bisa dijadikan sebagai dasar dalam